Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dalam banget, yaitu kerendahan hati. Tapi bukan yang cuma teori-teori aja ya. Kita mau lihat gimana sih prakteknya. Bagaimana tindakan melayani yang paling sederhana sekalipun bisa jadi wujud kasih yang paling tulus. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah pertanyaan yang mungkin agak nusuk nih. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu muncul? Mungkin pas kita ngerasa kok kerja keras kita nggak dihargai ya? Atau waktu kita tanpa sadar banding-bandingin diri sama orang lain dan ngerasa, aku lebih baik. Nah, sumber bacaan kita ini ngajak kita buat berani ngelihat ke dalam diri. Karena dari situlah semuanya berawal. Nah, pertanyaan tadi itu langsung nembak ke jantung permasalahannya yang disebut dalam pembahasan kita sebagai keangkuhan batin. Ini bukan sekedar sifat jelek biasa loh. Ini tuh kayak tembok tebel yang halangin kita buat bisa tulus melayani orang lain. Yang keren dari sini tuh, kita bisa lihat gimana apa yang ada di dalam hati itu nyambung banget sama perbuatan kita. Keinginan buat merasa lebih hebat, buat ngatur-ngatur, itu nggak cuma diam di pikiran. Pasti cepat atau lambat bakal keluar. Bentuknya jadi susah buat nolong orang dengan tulus, atau yang lebih parah, malah jadi nyakitin perasaan orang lain. Jadi ada benang merah yang jelas banget antara isi hati kita dan kelakuan kita sehari-hari. Oke, jadi kalau sombong itu penyakitnya, apa dong obatnya? Nah, bacaan kita ini nggak cuma ngasih diagnosis, tapi juga ngasih teladan. Sebuah cerita yang saking kuatnya bisa meruntuhkan tembok kesombongan yang tadi kita bahas. Coba kita bayangin ceritanya ya. Pertama, ada tokoh utamanya nih, sang guru dan Tuhan, sosok dengan otoritas paling tinggi. Kedua, dia melakukan sesuatu yang simbolis banget. Dia melepas jubah kemuliaannya, sadar menanggalkan statusnya. Dan yang ketiga, ini puncaknya. Dia ngerjain tugas yang dianggap paling rendah, paling hina, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ini benar-benar ngejungkir balikin semua pandangan sosial pada zaman itu. Dan inilah inti pesannya, langsung dari sumbernya. Perhatiin deh kata-katanya. Ini bukan saran loh, ini sebuah perintah yang kuat. Tindakan tadi itu bukan pertunjukan sekali lewat, tapi sebuah cetak biru. Sebuah contoh nyata yang harus kita tiru. Jadi poinnya jelas banget. Kerendahan hati itu bukan cuma diajarin lewat kata-kata, tapi ditularin lewat teladan. Oke, ceritanya udah dapat. Terus apa artinya buat kita sekarang? Nah, kita masuk ke bagian di mana ini bukan cuma soal meniru perbuatan fisik, tapi soal perubahan besar di dalam diri kita. Transformasi hati. Sumber bacaan kita ini pakai istilah yang ngena banget, teguran keras. Kenapa? Soalnya teladan tadi itu kayak nampar kita, menantang kecenderungan kita buat cuek, buat tutup mata sama kebutuhan orang lain. Ini kayak cermin yang dipasang di depan muka kita, maksa kita buat ngelihat, oh ternyata aku sering ya nggak mau repot buat orang lain. Jadi tujuannya apa sih teguran keras ini? Tujuannya itu untuk membentuk apa yang disebut hati seorang hamba. Maksudnya apa? Sederhananya gini, sebuah batin yang udah bersih dari hasrat untuk jadi bos, untuk ngontrol, untuk ngerasa paling atas. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental banget, dan justru disitulah letak kebebasan yang sejati. Oke, konsepnya ngerti, teorinya dapat, tapi gimana cara ngelakuinnya di kehidupan nyata? Sering kan kita berhenti di situ? Nah, mari kita lihat panduan praktis yang ditawarkan. Ada 3 langkah kunci di sini. Pertama, ngakuin kalau kita butuh bantuan, buka diri buat dipulihkan. Kedua, jujur sama diri sendiri, sadar di mana aja kita udah gagal untuk mengasihi. Dan yang ketiga, wah ini yang paling mengubah permainan, soal motivasi. Kita melayani bukan buat dapat pujian, bukan buat dapat pengakuan, tapi murni karena kita bersyukur. Kayak ngasih segelas air bukan biar orang bilang terima kasih, tapi karena kita bersyukur punya air untuk dibagi. Itu kan rasanya bebas banget. Semua ini kedengarannya gede banget ya, transformasi hati, mengubah motivasi. Tapi, sumber kita ini membawanya ke sebuah titik awal yang super simple yang bisa dilakukan siapa aja sekarang juga. Perjalanan ribuan kilometer dimulai dari satu langkah. Transformasi hati yang besar, iya, juga dimulai dengan satu tindakan. Angka ini kuncinya. Satu kebaikan kecil hari ini. Udah, itu aja tantangannya. Jadi kita nggak cuma diajak merenung, tapi diajak bertindak. Lakukan satu hal kecil aja buat orang lain hari ini, tanpa mikirin balasannya apa. Inilah caranya konsep kerendahan hati itu turun dari langit dan jadi nyata dalam hidup kita. Dan kita tutup pembahasan kita dengan kembali ke diri kita masing-masing ya, dengan pertanyaan ini. Setelah semua yang kita obrolin, coba tanyakan ke dalam hati. Apa sih yang masih jadi penghalang?
Ini pertanyaan penting buat kita bawa pulang, buat kita renungkan jauh setelah pembahasan ini selesai. Semoga kita semua menemukan jawabannya dalam tindakan nyata.